Prabowo Gibran, Megawati dan romansa politik di meja Pancasila. Sebelum membaca kisah ini, mari kita seruput dulu kopi pahit. Bukan sekadar minuman, tapi simbol bahwa yang pahit bisa memberikan cita rasa jika disatukan dengan si manis, asal dengan takaran yang pas. Sama seperti pertemuan beberapa waktu yang lalu, sederhana tapi menggetarkan. Di Gedung Pancasila, 2 Juni 2025. Di antara aroma kopi dan semilir angin peringatan Hari Lahir Pancasila, terselip senyum yang lama dinanti bangsa ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto melangkah ringan, menyapa satu persatu tokoh nasional. Namun langkahnya sedikit melambat ketika mendekati sosok yang pernah menjadi duet serta rival sekaligus simbol keteguhan seorang ibu bangsa, Megawati Soekarno Putri. "Bu, Ibu agak kurusan, dietnya berhasil," sapa Prabowo dengan nada jenaka tapi penuh ketulusan. Megawati tersenyum. "Iya, berhasil," jawabnya sembari menunjuk kue-kue kecil di meja, menawarkan dengan gaya khasnya yang luwes dan bersahabat. "Ibu agak kurus, Bu." "Waduh, luar biasa. Ibu kurus." "Ibu berhasil." "Oh iya, berhasil. Dietnya berhasil. Udah ngobrol ini, katanya. Dunia politik yang biasanya kaku dan dingin terasa hangat seperti pagi hari di Gunung Dami. Di tengah meja oval panjang itu, tak hanya tersaji hidangan, tapi juga tersaji harapan. Prabowo yang duduk berseberangan dengan Megawati lantas bergeser. Ia memilih untuk duduk tepat di sebelah mantan presiden kelima itu. Sebuah gestur kecil tapi besar maknanya bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa jarak bisa dijembatani, bahwa republik ini masih punya harapan, dan sila ketiga tidak hanya jadi slogan. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, bahkan ikut jongkok setengah duduk di antara keduanya, seperti anak kecil yang tak mau ketinggalan cerita dari dua orang tua yang sedang bernostalgia dan merencanakan masa depan bersama. Sementara di seberang, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperhatikan dengan senyum simpul. Mungkin dalam hati ia berkata, "Awas jika terlalu mesra, akan saya laporkan sama Ibu Ketua Komisi 4. Pertemuan ini bukan sekadar basa-basi politik. Ia adalah narasi romantis kebangsaan tentang dua sosok yang pernah berdiri di ujung berlawanan karena demokrasi, kini duduk berdampingan, menyeduh kopi yang sama, menatap arah yang serupa. Kita sering lupa, bangsa ini tak hanya butuh program dan kebijakan, tapi juga keteladanan dan rekonsiliasi." Saat Prabowo memuji diet Megawati, itu bukan sekadar pujian fisik, tapi bentuk penghormatan. Sebab yang sedang kurus bukan hanya tubuh, tapi juga tensi politik. Dari meja pagi itu, mungkin kita bisa mulai percaya bahwa cinta bisa lahir dari perbedaan, bahwa bangsa ini masih punya ruang untuk saling memahami, dan bahwa kadang politik pun bisa terasa seperti puisi. Maka, biarkan pagi ini menjadi bab awal, sebuah romantisme politik yang tak hanya menghangatkan ruangan Gedung Pancasila, tapi juga hati jutaan rakyat Indonesia yang rindu akan persatuan sejati. Dan kepada mereka yang mencintai negeri ini, mari kita percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau duduk bersama, menyeruput pahitnya kopi. Biarlah kopi di meja yang hangat, tapi kepala dan hati kita usahakan tetap dingin dan jernih.